Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagi Anda sekalian, alhamdulillah jawabannya menandakan dalam keadaan baik ya. Baik Ketua, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan baik ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Silakan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagi Anda sekalian, selanjutnya baca Quran. Jihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Tenang hati kita mendengar ya. Dia menggunakan lagunya Kurdi itu. Bagus ya. Terima kasih Jihan sudah diawali dengan membaca Al-Quran.
Jadi kita biasakan ya Anda sekalian, sebelum kita belajar melakukan suatu aktivitas balik, kita awali dengan doa dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Sekarang kita ambil dulu kehadirannya. Amanda ada? Amelia, Anastasia, Adela, Indah, Jihan Mafaza, Kezia, Fadilah, Mahfiro, Muhammad Iqbal, Muhammad Rizki Febrio, Putri Zahra, Desi. Sakit? Sakit. Ada suratnya tadi? Ya. Semoga dia cepat sembuh. Sofia, Suci, Welni, Yulianti. Alhamdulillah. Terima kasih Anda semua. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasa kita rapikan tempat duduknya dulu ya. Ini agak kurang lurus ya, luruskan dulu, luruskan. Kotak-kotaknya boleh dirapikan dulu. Kotak untuk praktek nanti ya. Awasi ya. Oke, luruskan. Ini jarak sini dikit. Sebelum kita lanjutkan materi, sedikit Bapak ingin memberikan motivasi buat antum sekalian. Kita mencari ilmu tentu penuh dengan semangat. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki itu dua orang ini orang berilmu enggak? Ya. Imam Maliki itu adalah guru dari Imam Syafi'i. Yang mayoritas orang Indonesia bermazhab Syafi'i. Lalu bukti orang yang dua ini berilmu, pernah terjadi sebuah debat terkait dengan rezeki. Kalau menurut makomnya Imam Syafi'i, rezeki harus diusahakan. Tetapi kalau makomnya Imam Maliki, rezeki cukup ditunggu saja, kita doa saja. Memang itu makomnya. Apakah itu salah, Pak? Nah, karena memang sesuai dengan kualitas ilmunya Imam Maliki. Lalu berdebat guru dengan murid Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Akhirnya, jadi Imam Syafi'i izin pulang. Dalam perjalanan apa yang terjadi? Imam Syafi'i melihat ada orang panen kurma loh. Ada di kampungnya kurma? Tidak. Mau tanam kurma? Suka kurma? Sama, Bapak juga suka. Jadi dibantu oleh Imam Syafi'i orang itu panen kurma. Lalu apa yang terjadi? Selesai membantu orang itu, dikasihnya Imam Syafi'i 2 kantong kurma loh. Ini untuk engkau wahai Imam Syafi'i. Terbukti kata Imam Syafi'i rezeki harus diusahakan. Lalu kembali lagi Imam Syafi'i menemui gurunya, siapa tadi? Imam Maliki. Disampaikan oleh Imam Syafi'i, wahai guru, ini buktinya rezeki itu mesti diusahakan, mesti diikhtiarkan. Ini saya dapat 2 kantong kurma. Tadi saya membantu seseorang panen kurma, lalu dikasihnya 2 kantong kurma. Ini 1 kantong untuk engkau wahai Imam Maliki. Wahai guru, apa jawab Imam Maliki? Kan betul kata saya, rezeki hanya cukup ditunggu saja. Kali ini saya dapat 1 kantong kurma. Begitu hebatnya 2 ulama besar ini. Lalu apa yang dapat kita ambil? Hari ini siswa Bapak sedang mencari ilmu. Jadi usahakan. Pertama doa, yang kedua usaha atau ikhtiar, sehingga nanti mendapatkan hasil yang lebih baik dan mampu nanti siswa Bapak membangkit batang karandam. Pasti semuanya Bapak yakin mencintai orang tuanya kan? Ya, semoga nanti Allah kabulkan menjadi orang hebat semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, tentu kita review sedikit materi sebelumnya. Dulu kita sudah membahas tentang asuransi ya. Ada asuransi, ada perbankan, ada nanti koperasi. Pernah anak Bapak mendengar istilah yang 3 ini? Pernah. Asuransi itu apa itu? Masih ingat kan materinya? Ada sebuah badan, ya, lembaga yang menyiapkan mungkin pinjam meminjam uang. Berarti ini konteksnya adalah muamalah, hablum minan nas, hubungan sesama
manusia. Kalau hablum minallah, yang pertama kita baikkan dengan manusia dulu, baru kita dengan Allah. Terus bagus ibadahnya. Lalu nanti sampai ada kooperasi, juga ada simpan pinjam. Yang disalahkan dalam Islam itu apa? Ada nanti istilah bunga, atau ini disebut dengan riba. Dalilnya jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu sedikit materi kita yang lampau. Sekarang kita akan masuk kepada materi baru. Dan nanti dalam materi ini Bapak akan menggunakan model TIPEC. Ya. Apa maksud dari model TIPEC itu? Technological, pedagogical, content knowledge. TIPEC lebih mengarah kepada penggunaan teknologi. Jadi nanti Bapak menggunakan model ini, Bapak akan bagi siswa kepada 3 kelompok. Masing-masing nanti Bapak kasih ada materi, sub-sub materinya. Dan penugasan masing-masing kelompok nanti Bapak tugaskan membuat sebuah PPT atau semacam rangkuman dalam aplikasi Canva. Dan nanti kita akan tampilkan ke depan dan dipresentasikan. Paham tugasnya? Nah, namun sebelum itu Bapak akan sampaikan apa tujuan pelajaran kita hari ini. Dalam materi sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Ini materi kita hari ini. Ya, jadi kita akan belajar sejarah. Penting nggak sejarah? Jadi kalau untuk membuka cakrawala pemikiran kita itu harus banyak literasi tentang sejarah. Bagaimana sih sejarahnya masuknya Islam di Indonesia ini? Lalu apa indikatornya? Pertama, menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya nanti. Yang ketiga, menjelaskan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah kehendak Allah dan kita dapat meneladani. Yang keempat, mengimplementasikan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu, tekun dan damai. Lalu apa tujuan pelajaran kita hari ini? Nanti juga Bapak akan tampilkan di PPT nanti. Tujuan yang pertama, setelah nanti diskusi, membuat nanti PPT ataupun kesimpulannya dari Canva, siswa mampu nanti menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu nanti membuat bagan timelinenya sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, nanti mampu menjelaskan bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia itu adalah kehendak Allah. Yang terakhir, mampu mengimplementasikan. Itu lebih kurang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, masih semangat? Masih. Kalau pagi itu harus lebih semangat. Namun sebelum kita bagi kelompok, ya, Bapak akan paparkan sedikit dulu materi tentang sejarah dan peran tokoh ulama Indonesia. Jelas ke belakang kan? Penyebaran Islam di Indonesia. Ternyata dulu ada ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Kira-kira agama di Indonesia ini itu apa? Hindu. Ada? Buddha. Buktinya apa? Masih ada hari ini peninggalan-peninggalan Hindu seperti memakai kemenyan contohnya. Menjelang berdoa dulu pakai kemenyan, bakar kemenyan. Ya kan? Baik, coba perhatikan dulu. Ini topik kajian kita hari ini terkait materi sejarah dan peran tokohnya. Ini tujuan pelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Analisis sejarah dan peran tokoh ulama, membuat bagannya, menjelaskan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah kehendak Allah. Dan yang keempat, mengimplementasikan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu. Ini lebih kurang nanti yang akan kita pelajari sejarah masuknya Islam di Indonesia, peran tokohnya, jejak kerajaan Islam di Indonesia. Yang terakhir, meneladani tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia.
Nah, sekarang sebelum kita lanjut, coba lihat video berikut. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hamid Subar. Dan untuk video kali ini kita akan belajar sejarah. Sejarah apa ya kali ini? Kita lihat videonya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Ada 3 teori masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Menurut teori Gujarat yang dikemukakan oleh John Fitzgerald, agama Islam yang masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang dari Gujarat atau India sekitar abad ke-13 Masehi. Abad ke berapa? 13. Alasannya adalah yang pertama, cerita Marco Polo yang pernah singgah di Perlak tahun 1292 Masehi dalam perjalanannya dari India ke Cina. Ia mengaku banyak menemui pedagang Gujarat yang mengajarkan agama Islam di Perlak. Yang kedua, tulisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 di Pasai mirip dengan batu nisan yang ada di Kamu Cawai yang Gujarat. ya? Batu nisan ya. Yang ketiga, tulisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur, mirip dengan batu nisan yang terdapat di Cawai Gujarat. Kemudian, menurut teori Arab yang dikemukakan oleh Buya Hamka, Buya Hamka itu orang Minang ya? masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh pedagang Arab. Abad ke berapa? 7 Masehi. Dasarnya adalah yang pertama, pada abad ke-7 Masehi muncul perkampungan Islam Arab. Hal ini sesuai dengan berita Tiongkok. Ada perkampungan Arab ya? Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang pengaruh terbesarnya waktu itu di Mesir dan Mekah. Sementara Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan gelar dari Mesir. Kemudian menurut teori Persia yang dikemukakan oleh Hussein Jaya Diningrat, agama Islam pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang Persia. Dasarnya adalah budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Oke, selesai videonya ya. Ada berapa teori tadi? 3. Ada 3 teori yang menyatakan masuknya Islam itu ke Indonesia. Termasuk salah satunya Buya Hamka itu yang mengatakan teori Arab. Siapa Buya Hamka? Kenal dengan Buya Hamka? Ya, seorang buya, seorang alim yang berasal dari tanah Minangkabau. Kelahiran meninjau ya.
Jadi yang pertama ada teori Gujarat. Gujarat. Yang kedua ada teori Arab. Yang ketiga ada Teori Persia. Persia. Oke, sekarang kita coba lihat satu persatu ya, secara umum saja sebelum kita diskusikan. Baik, ini sejarah masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh para pedagang ternyata dulu. Jadi orang dulu banyak berdagang, jual beli. Maka dalilnya tadi pernah kita singgung materi sebelumnya, wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Dan Jadi jual beli itu halal. Kalau jual beli gajah boleh nggak? tidak Pak. Jual beli daging babi boleh nggak? Jual beli itu kan memang dihalalkan, tapi barang yang dijual halal kan nggak? Nah, jadi kalau yang dipastikan halal itu caranya baik, barang yang dijual pun baik, halal gitu ya. Oke, jadi yang menyebarkan adalah pedagang Islam dulu. Dari berbagai negeri, ada Arab, ada Persia, ada Irak, Gujarat, Benggala, Sri Lanka, segala macam. Namun para pedagang ini yang datang itu berdagang ke Indonesia tidak hanya sekedar berdagang, belilah bukan gitu, tetapi ada unsur dakwahnya. Mereka mendakwahkan Islam secara menimbang barang, kemudian bagaimana sikapnya melayani pembeli, itu dinampakkan nilai-nilai Islamnya. Karena dulu Rasulullah itu adalah pedagang. Dari kecil sudah berdagang. Nah, itu dia ya. Ini pedagangnya. Lalu kita lihat ada dalilnya nggak Pak? Ada, itu surah An-Nahl ayat 125. Coba baca Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masya Allah, luar biasa ya. Ini dalil tentang apa tadi? Bagaimana untuk mendakwahkan Islam. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah nih, Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Dengan cara yang baik, dengan penuh kelembutan. Boleh kita maksa-maksa? Kalau nggak masuk Islam, aku habisi nyawanya. Boleh nggak? Nggak boleh. Islam itu lembut. Islam itu agama yang paling damai, sangat toleran. Itu Islam. Dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Itu yang dicontohkan oleh para pedagang dulu ketika dia berdagang. Sehingga orang dengan langsung tertarik masuk ke dalam Islam. Begitu awal mulanya dulu ya. Kemudian pengajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Tuhanmu yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi Allah itu Maha Alim. Baik, itu dalil. Lalu kita lihat teorinya. Yang pertama ada teori Gujarat. Di asal mula pembawa Islam di Indonesia itu dari Gujarat, katanya sekitar tahun atau abad 13 Masehi. Lalu teori manakah yang paling benar, nanti kita sampaikan. Ini kan beberapa teori. Teori Gujarat mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia abad 13 Masehi. Jadi sebenarnya Islam itu yang pertama memasukkan ke Indonesia itu dari India. Katanya seperti itu. Lalu apa argumen yang digunakan? Buktinya apa? Pertama itu kurangnya fakta dan penjelasan mengenai peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam. Jadi karena dasar itu mereka mengatakan teori Gujarat yang paling benar. Lalu yang kedua, ada bukti batu nisan Sultan Malik As-Saleh atau Sultan pertama Samudra Pasai yang bertuliskan meninggalnya tahun. Nah, ada di situ dituliskan di batu nisan itu. Ya, ini alasan pertama. Ini adalah teori Gujarat. Lalu yang kedua ada teori Arab.
Teori Arab siapa yang mengemukakan? Buya Hamka. Buya Hamka itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang mengarang tafsir Al-Azhar. Ya. Jadi apa kata beliau? Menurut teori Arab, Islam itu langsung datang dari Timur Tengah, dari Arab Saudi langsung. Jadi para pedagang Arab itu pernah mendatangi Indonesia dulu dan berdagang di Indonesia. Nah, ini penjelasan dari Buya Hamka. Lihat kapan? Nih, abad ke-7 Masehi. Jadi pedagang Arab masuk ke Indonesia itu menyebarkan ajaran Islam pada abad ke-7 Masehi. Apa alasannya ini? Ada beberapa alasan. Buktinya ini, peran bangsa Arab tidak bisa diabaikan sebagai pembawa Islam ke Indonesia. Artinya tidak bisa diabaikan itu. Penting peran dari bangsa Arab itu. Dan ternyata yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah pedagang Arab dahulu. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kekuasaan politik Islam telah berdiri di Indonesia pada abad ke-13. Nah, ini abad-abad ini harus antum pahami ini dalam sejarah yang harus diingat itu apa? Nama tokohnya, nama ulamanya, tahunnya, tempatnya, gitu ya. Itu dalam sejarah. Lalu yang ketiga, apa buktinya? Adanya makam Syekh Mukaidin tahun 674 Masehi. Maka di situ ada nanti perkampungan Arab di Barus. Ada perkampungan Arab dulu. Ya. Jadi bukti pedagang Arab itu pernah masuk ke Indonesia dan menyebarkan ajaran Islam. Maka hal ini diperkuat oleh Zainal Abidin bahwa teori ini adalah teori Islam yang telah masuk ke Sumatera Utara pada abad ke-7 Masehi. Jadi banyak yang menguatkan teori ini. Kalau Gujarat tadi alasannya ada beberapa alasan yang mengatakan masuk Islam di Indonesia itu adalah yang betul dari teori Gujarat. Lalu yang terakhir ada teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 13 Masehi. Nah, ini menurut teori Persia. Apa buktinya? Pertama, kosakata Persia digunakan dalam bahasa Indonesia. Itu alasannya. Kosakata. Yang kedua, penggunaan istilah berbahasa Persia dalam sistem pengajaran membaca Al-Quran. Ini beberapa alasan mereka yang menyebutkan Islam pertama masuk ke Indonesia itu berdasarkan teori Persia. Lalu teori mana yang paling sahih, paling rajih? Adalah teori Arab. Ini yang paling benar. Bahwa ternyata Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur dagang yang dilakukan oleh pedagang Arab. Jadi ada beberapa hal bagaimana cara menyebarkan Islam itu ada melalui jalur perdagangan, ada pernikahan, ada pendidikan, segala macam. Oke, paham Anda sekalian tentang ini? Ada pertanyaan kira-kira? Sebelum kita bagi kelompok, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Baik, anak-anak sekalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di mana nanti tugas masing-masing kelompok nanti akan Bapak bagikan sub bahasannya. Yang pertama, diskusikan materi tersebut. Kemudian yang kedua, buat materi itu dalam bentuk PPT dan menggunakan aplikasi Canva. Jadi ada kelompok yang akan kita presentasikan ke depan dan kelompok lain memberikan pertanyaan. Paham belum? Untuk kelompok 1, pembahasannya adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Itu kupasan nanti bahasan kelompok 1. Setelah dipahami, dituangkan dalam bentuk PPT dengan menggunakan aplikasi Canva. Lalu kelompok 2, ada kelompok 2 nah? Kelompok 2 pembahasannya nanti tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sama dibuat PPT-nya dan dituangkan dalam bentuk Canva ya, dalam aplikasi Canva. Lalu yang ketiga, kelompok 3 materinya jejak kerajaan Islam di Indonesia. Itu bisa dilihat nanti di buku paket masing-masing. Itu bisa disimpulkan nanti secara bersama. Paham tugasnya? Paham, Pak. Silakan didiskusikan dulu dengan teman-teman dan dibuat dalam bentuk PPT.
Teori juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT yang kami buat tentang materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang akan dipresentasikan oleh teman kami. Kelompok lain nanti siapkan satu pertanyaan ya. Si kelompok ini PPT yang mereka buat di aplikasi Canva. Ya Allah, menarik sekali ya. Sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Silakan kelompok penyaji. Baiklah, sebelumnya izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu nggak apa sejarahnya? Oke, untuk itu mari sama-sama kita cari tahu melalui PPT ini. Di mana pada kelompok ini anggotanya terdiri Jihan Muhammad Anwar dan sendiri sebagai pemateri, ada Anila Ramadhani, Putri Zahara, Sofia Asifa, Khalila Telinga, Anelia Rifita Ayu, Suci Rama Putri, Ayu Irma Adila, Monika, dan Salona Vitasari. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh para pedagang Islam dari berbagai negeri. Ada negeri Arab, Persia, Irak, Gujarat, Benggala, dan Sri Lanka. Tidak hanya berdagang, tetapi mereka juga berdakwah. Teorinya, di mana yang pertama ada teori Gujarat, di mana teori Gujarat masuk pada abad ke-13 Masehi, di mana argumen yang digunakan yaitu kurangnya fakta dan penjelasan mengenai bangsa Arab dalam penyebaran Islam. Yang kedua, ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Teori Arab, di mana di teori Arab tersebut dikemukakan oleh Buya Hamid. Mungkin tadi ada berapa teori yang saya jelaskan teman-teman? Iya. Yang pertama ada teori mungkin dari 3 teori tersebut, apakah ada yang ingin teman tanyakan? Izin bertanya kawan, apa yang berhubungan dengan penyebaran Islam? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Sofia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wadi. Yang berhubungan dengan penyebaran masuknya Islam di Indonesia, yaitu ada tempat penyebarannya, waktu penyebarannya, dan orang yang melakukan penyebaran Islam di Indonesia tersebut. Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan Sofia? Bisa dipahami Wirni? Itu bagus ya. Apakah masih ada pertanyaan yang lain, kawan? Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Jika ada salah, kami minta maaf karena yang sempurna hanyalah milik Allah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok tadi yang sudah menyampaikan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dapat kita perkuat lagi anda sekalian bahwa ternyata masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur dagang yang dilakukan oleh
pedagang Arab dahulunya. Ini menurut teori yang lebih rajih, teori yang lebih kuat, itu teori Arab. Yang dikemukakan oleh siapa tadi? Buya Ada Buya Hamka. Ada, dapat kita simpulkan ada 3 teori tadi ya. Ada teori Gujarat, ada teori Arab, dan ada teori Asia. 3 teori ini memang membuktikan karena memang mereka mengalami. Tetapi perlu kita pahami bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu teori yang paling sahih itu adalah teori Arab. Nah, adapun bagaimana cara orang dahulu menyebarkan Islam itu ada melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, kesenian, tasawuf, politik, pendidikan. Nah, di banyak caranya. Jadi dengan cara itu tersebar luaslah Islam sampai hari ini. Paham dong? Fahimna. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Tidak ada. Jadi karena tidak ada pertanyaan dan semuanya alhamdulillah paham dengan materi yang kita kupas hari ini menggunakan model TPEC, di mana siswa itu sudah berkolaborasi dan bisa memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.